Mbak Sandi Purnamasari itu dilirik sama Dijen Pajak. Mungkin ini difitnah ya. Difitnah sama salah satu orang atau salah satu berita online. Hal ini langsung jadi perbincangan publik media sosial. Tidak terasa indah bila kita berdua. Mas, ini kayaknya indah banget nih kalau misalkan kita tuh jadi Juragan 99. Jadi Crazy Rich. Jadi crazy rich. Gue nggak tahu dia crazy rich, nggak tahu dia beneran rich kayak Indri Benz. Anjay, Indri Benz, Grace Tahir. Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir bapaknya ya kan. Jadi nih dia lagi bikin kasus juga, men. Bikin kasus. Juragan 99 tuh lagi terjerat kasus nih, terjerat kan. kasus. Dia kan habis mau mempolisikan Putra Siregar tuh, gara-gara klaim MS Glow-nya itu ya kan, produknya dia. Nah, terus dia buntut klaim omset MS Glow dilirik sama Dijen Pajak. Gara-gara bininya Mbak Sandi Purnamasari itu difitnah, mungkin ini difitnah ya. Difitnah sama salah satu orang atau salah satu berita online. Dia itu buntut klaim omset MS Glow itu 600 miliar per bulan. Juragan 99 mulai dilirik Dijen Pajak, men. Gila, 600 miliar. 600 miliar satu bulan. Omsetnya ya. Omsetnya, gua nggak tahu untungnya. Ngalahin itu loh, Pak Yusuf Hamka. Ya enggak lah. Pas gue Pak udah Yusuf sehari Hamka sehari 5,4 M. Jadi tadi berapa? 600? 600 M satu bulan. Oh, 1 bulan? 1 bulan. Oh, kirain satuan. Iya, tetep ngalahin. Iya. 5 kali 3 5 kali 3 150. sekitar 200-300an kan. Cuk, MS Itu Glow. dari apa? Jualan skincare doang? Iya, Pak. Jadi publik digegerkan dengan kabar mengenai omset MS Glow milik Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Permana alias Juragan 99. Dalam sebuah artikel menyebutkan Juragan 99 mengklaim omset MS Glow 600 miliar per bulan. Hal ini langsung jadi perbincangan publik media sosial. Iya. 600 M Satu bulan. Jualan bulan. MS Glow doang kan? Jualan produk kecantikan doang. Iya. Mungkin gak sih? Ya mungkin juga kalau dia prosesnya lama. Mungkin. Mungkin. Bisa. Prosesnya lama gimana, Mas? Proses dia untuk MS Glow banyak, usaha, ya kan? membangun usaha itu dia memang Cabangnya lama gede, ya. Itu sih masih bisa masuk logika. Masih masuk logika. Kalau dia baru buka setahun 2 tahun ya. Kayak si Indra Kents, kayak si Donis Halmanan ya kan. Karena kan memang 2 bulan kan itu udah lama itu. Itu kan bisnis sebenarnya sebelum dari skincare kan dia punya usaha lain kan. Iya. Punya usaha lain, dia punya bis, punya apa namanya, usaha lain lah, bukan skincare baru-baru ini. Jadi dulu skincare itu juga. kali berarti unit bisnisnya bukan cuman MS Glow. kecantikan aja. Banyak. Dia banyak. Ya mungkin istilahnya omset ratusan miliar itu dari Semua. seluruh unit bisnisnya yang dia punya. Mungkin. Berarti. Tapi di sini diklaim MS Glow doang, men. Kalau nggak tahu kalau sekarang kan MS Glow lagi naik. Soalnya kalau menurutku pribadi kalau cuman dari bisnis kecantikan doang sebulan bisa sampai 600 M tuh nggak mungkin. Iya nggak mungkin Serius, memang. nggak mungkin walaupun cabangnya sampai banyak ya. Se-Indonesia banyak gitu. Banyak nggak mungkin menurutku pribadi Itu 600-an M. miliar. Mungkin kalau McDonald gue percaya. Nah kalau McDonald, KFC mungkin masih Percaya gua. Iya miliaran iyalah. Iya karena dia udah memang. Terus juga usaha kalau lama. kecantikan bisa produk kecantikan kalau misalnya sekali beli orang kalau beli sekali misalnya dia beli serum dia memang nggak hari ini beli besok beli kan enggak. Hari ini beli, nanti kan nunggu habis, dan nunggu habisnya berapa Iya, dia lama? 2 bukan minggu misalnya. produk yang langsung habis kayak Iya. makanan, ya kan? Itu, nah menurutku ya agak sedikit Ini impossible ya, sih agak kalau sedikit nggak mungkin juga nggak ya. mungkin. Iya kalau hanya dari MS Group doang. Kalau dari Iya. MS Glow tok. Kecuali kalau dari unit bisnis yang lain, Masih. istilahnya dicampurin sama ke yang MS Glow ya mungkin bisa. Iya, Bisa. Nah, terus viralnya dia itu gara-gara Pak Prastowo Justinus, ya kan? Dia kan dari Dijen Pajak kan. Gue Dia itu nge-tweet, men.
tiba-tiba tweetnya bilangnya gini, wow gurih nih, setahun omset 7,2 T, berarti memungut PPN 10%, 720 miliar, tinggal cocokin ke SPT PPN dan SPT PPH aja. Semoga banyak yang pamer kayak gini nih. Crazy Rich Juragan 99 klaim penjualan MX Glow capai 600 M per bulan. Langsung dilirik agen pajak, Pak. Iya. Ya bayang nggak pajak 720 miliar, men. Hampir satu kali pajak doang. Pajak. Setahun. Ya sekarang omsetnya setahun dia 7,2, ya kan? Iya. 7,2 T, Pak. Iya, 7,2 T, Pak. T kan 10% Omset, Pak. 720 miliar. Lah makanya kan agak menurutku ya agak nggak masuk akal gitu loh kalau setahun itu bisa sampai triliunan omsetnya. Apa dia pakai pesugihan? Nah bisa jadi mungkin. Mungkin Wah, ini Cuk. kera putih. Kerap. Pulau Seprapa. Pati Jawa Tengah juga gatel juga. Apa mungkin dia ke sana? Sama Pak Salimin. Ketemu sama Pak Salimin dia. Gila kali ya. Hah? Bayar 200.000 dapatnya 720 miliar pajaknya ya kan? Iya. Kalau enggak dia jualan sate gagak tuh. Cacok. Sate. Iya. Nih judulnya bagus nih, Pesugihan Juragan 99 ya. Apa Juragan 99, apakah pesugihan tanda tanya di thumbnailnya gitu ya, ntar gue bikin dah. Tapi men omsetnya 600 miliar MS Glow itu dibantah sama bininya Iya, Mas pasti, Gilang. pastilah. Jadi gini dia bilang ya Lah kan itu bukannya istrinya yang itu. Enggak, Bukan. kan difitnah ceritanya Oh. sama Sama salah netizen. satu media lah. Salah satu media online ya kan sama netizen lah, dibilang sama netizen kayak gitu. Itu kan semenjak kasus itu ya Indra Ken namanya. Iya, semenjak Iya. ada kan dia sempat Langsung dipanggil di- polisi Barreskrim juga kan. Di apa mulai dilirik dia ya kan gara-gara ada kasusnya afiliator itu. Nah, terus dia cuman bilang doang si Mbak Sandi itu bilang gini, ya udah karena dibikin hoax 600 M aku aminkan aja jadi doa kun fayakun ujar Sandi Mas Ari. Oh, ya berarti bener kan, nggak mungkin dong. Iya. 900 M dari Nggak satu produk mungkin. kecantikan doang. Iyalah, ya gila aja produk kecantikan sampai. Iya. Sampai jual begitu. Iya. Perusahaan TV aja belum sampai. Ya iyalah. TV aja nggak sampai segitu. Ya nggak usah perusahaan TV, Sebulan perusahaan 600. inilah, perusahaan yang istilahnya food and beverage aja lah. Food and beverage, Iya. kalau food and beverage gue percaya. Ya cuman Ratusan loh ini. Pertambangan gue percaya. Iya, beda. Kalau Iya. iya, tapi kalau food and beverage ya nggak sebulan Nggak pun sampai. itu juga nggak mungkin 600 Paling miliar. kalau enggak Paling 300. Yang gua percaya itu Bulan lah. bisa ratusan M per bulan itu yang pertama itu food and beverage. Yang kedua consumer goods kayak Lifebuoy, ya kan? Terus kayak sabun, Ya, Dove, itu iya. WPP tuh, ya kan? Iya. Indofood, Indofood, Frito-Lay, itu ya kan? makanannya. Wings Food, Indomie. Istilahnya kalau yang Percaya gua. omset ratusan miliar itu kayak untuk kebutuhan primer. Iya, Nah, kebutuhan primer. kebutuhan utamanya masyarakat. Nah itu iyalah. Kalau si produk kecantikan ini kan Produk sekunder kecantikan kan? enggak istilahnya bukan kebutuhan Apalagi di segmented, utama. Mas, Iya, mahal lagi. segmented. Mahal kan 300 ribuan tuh setahu gua tuh. Sabun Iya. mukanya 300.000, ada Ya karena Gope. udah punya brand sendiri. Dulu kan ya nggak segitu. Iya. Dulu paling Iya kan? 20.000. Iya. Ya karena bangun usaha kan dia bangun pabrik kan ya wajar lah. Dia naikin Jadi dia punya harga. pabrik sendiri ya Udah ada pabriknya di Malang. di Malang. Makanya dia dijulukin Crazy Rich Malang, men. Coba Bang Jowo aja. Tapi sebelum dia bikin pabrik, dia rumahnya juga udah gede. udah ya. Udah. Itu kan sebelum dia bikin pabrik. Heeh. Karena dia memang ya dia namanya apa? Dulu kan dia beli kan, dia kayak apa ya? Agen Agen kecantikan lah. gitu ya. Tapi Kayak Oriflame gitu modelnya, agen Oriflame lah gitu jatuhnya. iya dia beli produk terus pakai pakai brandnya dia. Itu sebelum dia bikin pabrik. Heeh. Bikin pabrik kan juga baru-baru ini perasaan. Iya. Iya kan? Belum lama lah. Belum lama. 2 tahun. Belum lama dia bikin pabrik sendiri. Tapi sebelum dia bikin Sana pabrik itu. itu dia udah punya aset yang miliaran juga kok dia.
Sekarang coba kalau misalkan dikalkulasiin ya. Ini Mbak Sandi tuh bilang gini, alhamdulillah di era pandemi ketika banyak sekali bisnis yang struggling karena peralihan dari offline ke online, kami justru bisa membukukan penjualan lebih dari 2 juta per bulan. Taruhlah misalkan 2 juta ya. 2 juta nih. 2 juta nih gue buka kalkulator nih. 2 juta per bulan, 2 juta unit. Kalau misalkan harga satu sabun deh orang belanja di situ gopek lah. Sekali belanja, iya, 500.000 nih, ya kan? Dikali 2 juta. 1 M. 1 T cuy. 1 M. 9 kan? Iya 1 M. 1 M kalau 500.000. Coba kalau misalkan orang belanja di situ 1 juta, kira-kira nggak mungkin sih ini 1.001 sih orang yang belanja produk kecantikan 1 juta. Nah ini 2 miliar. Enggak cuy. Udah triliun. Kalau 1 juta. Loh, kalau 500.000 1 triliun. 1 T cuy. Tapi ya nggak mungkin lah 500.000 paling ya berapa? Itu kan 1 T cuy, nolnya 12 cuy. Loh iya cuy, bukan 1 M cuy, 1 T cuy. Ya terus 1 bulan. Kalau misalkan Mbak Sandi Bisa. bilang ya kan, berarti mungkin 600 M. bisa setahun. Itu Sebulan. kalau gua ngitung begini nih, Setahun lah hitungannya. Oh setahun. sebulan cuy. Masa sih? Sebulan cuy. Nih. Dia bilang nih, 2 juta per bulan. 2 juta. Era pandemi 2 juta per bulan. Oh 2 juta apa maksudnya? 2 juta produk. 2 juta produk. Cuk. Bisa juga. Bisa juga. Bisa. 2 juta. Masuk. Iya kan? Kami justru bisa membuka lebih dari 2 juta. Ini lebih dari 2 juta. Kalau misalkan 2 juta produk nih, Mbak Sandi bilang 2 juta produk di era pandemi. Di sini ada kata lebih. Satu produknya itu harganya gopek, lo sekali belanja di MS Glow itu gopek 2 juta, berarti Ini satu orang. omsetnya 1 M, satu orang nih. Satu Orang 500.000 nih belanja nih di MS Glow. Dia itu jual 2 juta produk 1 bulan. 500.000 kali 2 juta. Berapa? 1 M, 1 T cu. Nolnya 12 nih. Tuh 23, 56, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa juga akhirnya kita bisa. Tadi gua ngomong 1 M kan salah kan, ternyata nolnya 12. Pusing pala. Ya. Tahu lah. 1 triliun 1 bulan. Ya bisa juga ya. Ya bisa berarti. Bisa. 600 M separuhnya doang. Iya. Itu kalau harganya 500.000. 500.000. Itu mahal mas, SMS dulu mas. Gue pernah mau beli, nggak jadi. Apalagi yang kalau yang beli ya. Karena temen gue bilang nggak cocok kan. Temen gue kan nggak cocok kulitnya sama kayak gue kan, mukanya kan. Terus dia belanja di situ nih 1,2. Gue lihat ya kan sabunnya. Oh di atas gopay semua rata-rata. Dia beli yang kayak krim malam, krim pagi gitu. Pokoknya habis tuh sekitar 1,2 juta. Banyak. Ya taruhlah gopay ambil tengahnya. Cuk, ya mungkin 1 T pak. Mungkin. Iya mungkin Gila aja juga sih. ya. Mungkin ya pada waktu itu. Apa kita bikin ini aja? Produk kecantikan aja? Ya bisa. Dari jahe, kunyit gitu kan. Iya. Kemiri. Itu tinggal kita untung-untungan oke-okean kita. Oke-oke. Iya, oke kita ya kan. Betul, kalau langsung goal ya Iya. crazy rich. Kalau nggak goal ya nikmatin prosesnya akhirnya begitu. Akhirnya jadi crazy tenanan. Minjem duit sana sini ya. Orang jadi crazy rich tapi jadi crazy tenanan. Crazy beneran. Tapi seenggaknya nih Mas Gilang sama Mbak Sandi itu dia dagang. Iya, Ada betul. bentuknya. Ada bentuknya. Ya ada pebisnis kan. Pebisnis, ada bentuknya. Beda sama yang kemarin kita bahas itu ya kan. Ya, DS sama IKE kan. Gak ada wujudnya tapi ada wujudnya. hasilnya gila. Uang Cin dimakan setan. Cin dimakan setan. Pak Basu begitu. Pak Basu. Bansut ya. Iya maksud. Bansut katanya begitu. Kalau Uang main Cin dimakan setan. ya kan. rating ya begitu. Ya bener lah akhirnya. Cuk, ya udah deh ini 1 T kan nih di Ya sini. udahlah, kan, percaya bisa deh. lihat. Ya udah gue percaya deh. Gue percaya lu bayar deh tuh pajak 720 Udah, miliar udah. setahun. Enteng buat lu 720 miliar setahun mah. Ya udah kita nyanyi aja lah. Makanya pusing. Pusing gue mikirin 1
1 triliun. Iya, adekku jadi kaya. Adekku jadi raja. Gila, gila. Betul. Adekku jadi raja. Punya uang, punya harta dan yang pasti 1 T guys, 1 bulan.